Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam video kali ini kembali kami akan mengabarkan terkait dengan perkembangan dari penetapan NIP 3K yang nantinya akan menentukan dari terbitnya SK teman-teman P3K yang sudah dinyatakan lolos dalam seleksi P3K tahun 2022 pasca sanggah ya. Tentunya menunggu informasi terkait dengan penerbitan SK yang didahului tentang pengusulan NI P3K di tahun 2022. Akan kami sampaikan informasi dari BKN, namun sebelum kita masuk di pembahasan, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi informasi ini kami sampaikan bersumber dari BKN. Tentunya teman-teman sudah mengetahui telah terbit ya terkait dengan penyesuaian tanggal usul penetapan NIP 3K guru di tahun 2022. Jadi telah terbit ya di tanggal 4 Mei terkait dengan penyesuaian jadwal dari pengusulan penetapan NIP 3K tahun 2022. Nah, kemudian dari pengusulan NIP 3K ini tentunya nanti akan terbit NI mendapatkan nomor induk P3K. Kemudian nanti akan ditetapkan dari TMT atau terhitung mulai tanggal teman-teman mulai bertugas. Kemudian nanti akan ada surat SPMT ya, atau surat perintah melaksanakan tugas yang tentunya sebelumnya didahului oleh terbitnya SK yang dikeluarkan oleh PPK. Nah, ada penjelasan dari Pak Bima Harya Wibisana terkait dengan penetapan NIP atau NIP 3K. Kita coba lihat terkait dengan penentuan TMT atau terhitung mulai tanggal P3K guru di tahun 2022 ya. Kita coba lihat di sini bahwa teman-teman honorer itu ramai ya terkait dengan pengisian DRH, di mana pengisian DRH itu akan berakhir di tanggal 13 Mei. Kalau kita lihat di surat ya dari Deputi surat penyesuaian ini ya, maksud kami bahwa di sini kita bisa lihat untuk pengisian DRH yang semula disampaikan mulai tanggal 15 April sampai dengan 4 Mei diperpanjang hingga tanggal 13 Mei. 13 Mei artinya sudah selesai dari pengisian DRH di seluruh Indonesia. Artinya bagi teman-teman yang dinyatakan lolos pasca sanggah di pemerintah daerah manapun itu sudah mengisi sampai tanggal 13 Mei tahun 2023. Nah, kemudian banyak honorer yang berharap TMT itu 1 Januari 2023 sehingga mereka bisa mendapatkan rapelan. Apakah bisa? Nah, di sini ada penjelasan dari Pak Bima Harya Wibisana. Sebelum itu kita lihat pernyataan dari GLPG P3K. Sebenarnya kami sangat berharap bahwa TMT per Januari 2023 karena guru honorer kan bekerja terus. Selain itu yang ditanggung pusat kan 14 bulan gaji sudah termasuk 13 dan THR. Menurut dia banyak informasi yang beredar bahwa TMT P3K ditentukan oleh BKN. Pemerintah daerah katanya beralasan tidak bisa menetapkan TMT per 1 Januari karena yang memiliki wewenang soal itu adalah BKN. Nah, benarkah demikian? Nah, di sini kita bisa lihat dari pernyataan Pak Bima Harya Wibisana selaku Kepala BKN ya. Nah, Pak Bima mengatakan bahwa TMT P3K ditetapkan dalam dokumen rencana perjanjian kontrak kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian PPK instansi sebagai dokumen pendukung usul penetapan NIP 3K. Jadi di sini bahwa penetapan TMT ini dilakukan atau ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Nah, di sini PPK adalah bupati, gubernur atau wali kota ya tentunya. Di sini yang teman-teman tahu bahwa di PPK maksud kami adalah pemerintah daerah baik itu wali kota, kemudian di kota ya, kemudian kabupaten itu bupati dan gubernur di pemerintah provinsi. Dia mencontohkan jika PPK mengajukan TMT per 1 Mei, otomatis gaji P3K dihitung mulai bulan itu juga, meskipun SK-nya di bulan Juni atau Juli misalnya. Nah, tentunya ini yang menjadi patokan ya teman-teman sekalian bahwa TMT itu adalah terhitung mulai tanggal di mana TMT tersebut adalah menjadi dasar untuk penggajian, walaupun SK itu mungkin terbit setelah TMT itu ditetapkan.
Bima juga menjelaskan mengapa penetapan NI ini lama, penyebabnya adalah karena tidak menyertakan dokumen lengkap ya. Pemda tidak mengusulkan dokumen dengan lengkap. Yang paling sering ujar Bima adalah dokumen kontrak kerja. Ketika dokumen administrasi tidak lengkap, otomatis prosesnya menjadi lama. Bagaimana BKN mempercepat kalau dokumen saja tidak lengkap? Begitu juga kalau daerahnya enggak mengajukan usulan apanya yang mau diproses. Nah, ini dia adalah pernyataan dari Bapak Bima Haria Wibisana. Tentunya nanti ketika teman-teman ya di pemerintah daerah itu mengusulkan TMT-nya per 1 Januari, walaupun SK-nya terbit misalkan di 1 Juni, itu berarti gaji akan dirapel ya dari Januari tentunya. Karena menurut pernyataan Pak Bima, itu TMT menjadi dasar untuk penggajian. Nah, semoga nanti teman-teman Juni ataupun Juni atau Juli bisa terbit, namun TMT-nya semoga nanti di bulan sebelumnya, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan gaji ya, gaji rapelan seperti itu. Nah, kalau kita cermati di surat yang dirilis oleh BKN ya, di sini kita bisa lihat bahwa tertulis jelas ya, untuk pengusulan NIP 3K yang semula disampaikan tanggal 28 April sampai dengan 22 Mei diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Mei 2023. Tentunya setelah ini baru NI didapatkan, tentunya setelah tanggal 31 Mei tahun 2023, yaitu di bulan Juni. Nah, sekian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga ini memberikan manfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.